hari ini adalah akan membahas mengenai bagaimana sih letak perusahaan kita yaitu PT Bank Jago untuk tahun ini dan mau dibawa kemana arah dari perusahaan ini ke depannya. Untuk itu, untuk Bu Fitri silakan disampaikan mengenai profil perusahaan kita terlebih dahulu. Baik Pak Zulfikar, jadi PT Bank Jago Tbk ini atau yang sering kita sebut dengan kode saham ARTO merupakan bank berbasis teknologi yang sudah diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia. Nah, visi kita itu sederhana tapi cukup besar, yaitu menjadi bank yang benar-benar terintegrasi dengan ekosistem digital Indonesia dengan layanan keuangan yang berbasis kehidupan sehari-hari. Nah, update terkini di per akhir tahun 2024, total aset kita itu sudah menembus 32,5 triliun, sedangkan nasabah kita sudah mencapai 15,3 juta, termasuk 12,1 pengguna aktif dari aplikasi Bank Jago ini. Nah, hal ini tuh sudah naik hampir 50% dari 8,1 juta di periode 2023 terakhir. Nah, dana dari pihak ketiga kita itu ada di 18,8 triliun. Hal ini tuh tumbuh 56% dari tahun ke tahun. Angka ini juga menunjukkan angka yang cukup solid. Kalau dari sisi keuangan Pak, laba bersih di tahun 2024 ini kita mencapai 129 miliar, naik 78% dari tahun sebelumnya yang mencapai 32 miliar. Nah, yang lebih menariknya nih Pak, di periode pertama di tahun 2025 kita itu sudah cetak laba sebesar 127 miliar dan naik 154% year on year. LDR kita itu 96% dengan CAR 35,9%. Jadi nggak jauh di atas bawah batas minimum OJK. Jadi bikin unik dalam Bank Jago itu model bisnis kita Pak, karena kita itu bukan sekedar bank digital biasa, melainkan kita itu bank yang benar-benar engage dalam ekosistem digitalisasi, integrasi yang dalam Tokopedia, Gojek, dan Bibit itu jadi competitive advantage yang sangat susah untuk ditiru bagi kompetitor dalam jangka pendek. Betul sekali Bu Alfa, itu dari sisi teknologi, Jago App kita dirancang sebagai super app keuangan. Fitur andalan kita ada di Jago Pocket, yaitu bisa mencapai 60 kantong tabungan tanpa biaya admin bulanan. Deposito juga bisa dibuka dalam hitungan menit, dan ada kuota gratis transfer antar bank hingga 150 kali per bulan sesuai dengan akunnya. Wah, baik, sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman. Perusahaan kita ini memiliki fondasi yang sangat baik sebenarnya. Tapi jika fondasi yang baik ini tidak didukung dengan kacamata kita untuk menghadap depan, maka hal ini hanya sia-sia saja. Maka dari itu di sini saya persilakan Bu Alfa sebagai konsultan ekstra kita untuk menyampaikan bagaimana analisis lingkungan makro dari perusahaan kita ini. Untuk Bu Alfa, saya persilakan. Terima kasih Pak Zulfikar. Untuk mengenai pasar yang dinamis ini, mari kita gunakan kerangka quarter process untuk melihat beberapa tekanan dari luar. Poin pertama yaitu mengenai persaingan bisnis yang sangat tinggi. Terakhir 2005, Cibing itu memimpin dengan 24 juta nasabah. Terus kita berada di posisi kedua dengan 18,2 juta nasabah. Di urutan selanjutnya itu ada Alobank dengan 14 juta nasabah dan Superbank yang tumbuh agresif dengan DPK naik 23% dari tahun ke tahun. Persaingan bukan soal bunga lagi, tapi kekuatan ekosistem dan user experience. Program 2 yaitu mengenai ancaman pendatang baru sedang hingga tinggi. Nah, itu juga sangat ketat terkait modal minimum dan lisensi. Jadi pada tahun 2024 saja, OJK itu bisa menerbitkan 23 ketentuan perbankan baru. Namun, bank konvensional bisa seperti BCA lewat Blue dan Mandiri lewat Livin. Terus memperkuat platform digitalnya. Ada kekuatan 3 yaitu ancaman produksi divisi sedang. Jadi, e-wallet seperti GoPay, OVO, dan Dana itu mengambil porsi transaksi harian. Namun dari sisi regulasi, perjanjian 2005 OJK sudah ambil alih pengawasan aset kripto yang memberikan kepastian regulasi lebih baik bagi sektor finansial. Selanjutnya ada kekuatan 4 yaitu mengenai daya tawar pemasok. Intensitasnya itu sedang. Jadi pemakai utama kita adalah vendor cloud dan infrastruktur data center. Hubungan dengan Goto yang juga pemegang saham strategis menciptakan posisi tawar yang seimbang. Ada kekuatan 5 yaitu mengenai daya tawar kembali yang sangat tinggi. Ini yang paling krusial. Nah, pergantian kos antar bank digital sangat rendah. Bukan rekening baru cuma 25 menit via smartphone. Survei Favorit 2024 memberikan Citibank masih memimpin dalam tingkat penggunaan dan persepsi positif. Jadi menyambung dari poin Bu Alfa tadi, soal pendatang baru, dari sisi teknologi, barrier to entry memang tinggi karena core banking digital butuh investasi hingga ratusan miliar. Tapi kita tetap harus waspada dengan tren banking as a service yang membuat pemain baru itu bisa masuk ke pasar dengan jauh lebih cepat. Dan terkait ancaman e-wallet ini tadi Pak, nah dari data kami sendiri itu menunjukkan bahwa e-wallet ini belum bisa menggantikan fungsi tabungan. Nah, nasabah ini tetap butuh rekening bank sebagai financial home base. Jadi, Jago aplikasi ini justru menjadi jembatan cerdas di antara keduanya. Yuk. Oke, jadi intinya dari pasar yang kita buat sekarang ini teman-teman menunjukkan bahwa sangat tinggi sekali
daya tawar nasabah dan juga agresivitas kompetitor dari perusahaan lain seperti Cbank dan juga Superbank. Nah, sekarang ini mari kita wujudkan nih gambaran eksternal dan ini menjadi poin-poin yang jadi peluang kita dan juga ancaman yang spesifik bagi perusahaan kita yaitu PT Bank Jago ini. Dari Bu Vika dan juga Bu Fitri, tolong detailkan mengenai opportunities dan juga yang kita hadapi untuk saat ini. Jadi opportunities kita yang pertama itu populasi Indonesia itu ada sekitar 280 juta jiwa dengan penetrasi rekening bank di bawah 60%, pasar unbank masih masif. Nah, yang kedua ini ekosistem GoTo dan Bibit terus berkembang. Dan yang ketiga ini pemerintah serta OJK itu sangat aktif mendorong inklusi keuangan digital. Seperti itu. Ancaman yang perlu kita waspadai yang pertama itu perang suku bunga antar bank digital lainnya. Jadi margin bunga bersih kita itu sempat turun ke 7,1% di kuartal 2024 dari yang tadinya 9,97% di kuartal 2023. Nah, ancaman yang kedua itu ada di regulasi data privasi yang makin ketat bisa batasi monetisasi data. Nah, yang ketiga itu ada ketergantungan pada ekosistem GoTo, jadi resiko konsentrasi. Oke, bagus. Dari penjelasan kita tadi, mari kita bawa pegang dari data tersebut, kita bawa antara peluang dan juga ancaman ini ke dalam internal perusahaan kita dan juga nanti kita sandingkan dengan kekuatan dan kelemahan yang kita dapat atau kita punyai supaya nanti bisa memperoleh sebuah keputusan yang bagus. Untuk itu melalui analisis SWOT ini yang komprehensif, untuk Bu Fitri silakan dibantu mengenai analisis SWOT ini. Siap, Pak Dekat. Sekarang mari kita petakan kondisi internal kita untuk melihat sejauh mana kita bisa menghadapi tantangan eksternal tadi. Nah, sekarang saya mulai dari kekuatan internal kita ya, Pak. Yang pertama itu ada integrasi ekosistem digital yang unik dan mendalam dengan GoTo dan Bibit. Yang kedua, rasio kecukupan modal kita itu sangat kuat hingga mencapai angka 35,9% per periode 2025. Hal ini tuh memberi ruang ekspansi yang sangat besar, Pak. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan pengguna yang naik hampir 50% dalam setahunnya. Yang keempat itu momentum laba yang melesat 154% di periode 2025. Baik, menambahkan dari penjelasan Bu Fitri tadi mengenai aspek risk, kekuatan kita ada di asset network, wall mapping yang fleksibel, payment engine, serta rating aplikasi yang konsisten tinggi di App Store dan Play Store berkat investasi besar kita di keamanan cyber. Namun Pak, kita itu harus objektif mengakui kelemahan kita. Bahwasanya yang pertama itu profitabilitas kita itu nominalnya masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional besar lainnya. Dan yang kedua, kita itu tidak punya jaringan fisik luas untuk melayani segmen tatap muka. Dan yang ketiga ini seperti kata Bu Fitri tadi, bahwasanya ada ketergantungan tinggi pada ekosistem GoTo yang memicu resiko konsentrasi. Nah, sudah kita rangkum diagram SWOT ini, kita punya kekuatan teknologi dan modal yang besar untuk menangkap peluang pasar panjang. Tapi kelemahan profitabilitas kita dan risiko konsentrasi harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh ancaman eksternal seperti agresivitas superbrand yang DTK-nya tumbuh 203% itu. Oke, tepat sekali Bu Alfa atas penjelasannya bahwa data SWOT ini merupakan data yang sudah sangat komprehensif. Tapi SWOT baru itu hanya sekedar data inventaris dan juga potensi saja. Jadi kita perlu alat yang lebih objektif lagi untuk mengetahui posisi strategis PT Bank Jago ini di sebelah mana di saat ini di suatu industri yang kita tekuni ini. Maka dari itu untuk Bu Alfa tolong konversikan matriks IFE dan juga EFE untuk kita analisis lebih lanjut, yaitu menjadi internal external atau IE matrix agar kita tahu arah kompas kita itu arahnya kemana. Jadi sesuai arahan Pak CEO, untuk menentukan strategis kita secara kualitatif, kita itu menggunakan internal external matrix atau IE matrix. Matrix ini menggabungkan skor IFE atau internal factor evaluation dan EFE yaitu external factor evaluation. Jadi Vika bisa tolong bacakan hasil kalkulasi tim keuangan. Berdasarkan data kuantitatif annual report di tahun 2024 ini dan analisis industri, skor IFE Bank Jago ini berada di tingkat 3,1 dari skala 4, Pak. Dan artinya posisi internal kita ini sangat kuat dan ditopang TAR yang sehat dan pertumbuhan nasabah. Nah, sementara skor EFE kita ini adalah 3,3 dan dimana mencerminkan kemampuan kita merespon peluang eksternal ini di atas rata-rata industri. Selain melanjutkan dari Vika dengan skor IFE 1 dan IFE 3,3, menjadi secara otomatis berada di periode pertama pada IE matrix yaitu di posisi drop and hold. Nah, ini adalah posisi terbaik dalam matrix strategi karena strategi utama yang direkomendasikan adalah market penetration dan product development. Bahkan analisis DBS memproyeksikan pertumbuhan kredit kita bisa di atas 35% per tahun untuk 2024 sampai 2025. Artinya secara strategis kita itu punya lampu hijau, Pak, untuk bergerak secara agresif. Kita itu harus memperdalam pangsa pasar di ekosistem GoTo dan juga Bibit sembari mengembangkan produk baru seperti kredit digital secara langsung, Jago Syariah yang sedang proses spin off dan juga layanan UMKM. Sangat cocok sekali nih hasil IE matrix kita untuk menegaskan bahwa
posisi kita berada di salah satu, yaitu grow and build, yaitu dengan target kita jelas, yaitu akhir 2026 saya harap tembus 25 juta nasabah dan juga laba bersih kita tembus di atas angka 100% YoY. Tapi perlu kita ingat nih teman-teman, karena strategi hebat di atas kertas itu akan mati tanpa eksekusi yang nyata. Karena untuk saat ini, mari kita turunkan posisi dari grow and build ini ke dalam langkah kita untuk dapat mengatasi atau mengambil tujuan kita yang utama tadi, yaitu untuk 25 juta nasabah dan juga laba bersih tembus 100% YoY. Bagaimana dengan struktur organisasi juga itu perlu diperhatikan, juga anggaran dan juga sistem pendukung kita untuk mengimplementasikan hal tersebut. Untuk itu silakan Bu Fitri untuk dijelaskan mengenai hal tersebut. Untuk mengakuisisi strategi grow and build ini, Pak, kita itu membaginya ke dalam 3 pilar implementasi. Yang pertama adalah struktur organisasi. Kita itu baru aja memperkuat jajaran direksi dengan mengangkat Nicholas Tan yang berpengalaman di vintage Singapura. Kita juga sedang memperkuat unit Jago Syariah untuk persiapan spin-off-nya, Pak. Yang kedua ini adalah alokasi anggaran sejalan dengan target pertumbuhan kredit di atas 35% dari analisis BDS tadi. Nah, kita akan mengalokasikan minimal 40% capital expenditure khusus untuk pengembangan teknologi dan inovasi produk. Nah, menariknya nih Bapak, biaya akuisisi nasabah ini bisa kita tekan seminimal mungkin karena kita memanfaatkan model viral growth di dalam ekosistem dulu. Untuk pilar ketiga yaitu mengenai sistem pendukung strategi dari sisi teknologi. Untuk tahun 2025 hingga 2026 kita fokus pada investasi infrastruktur cloud, keamanan data, AI untuk personalisasi pelayanan, serta peluncuran fitur wealth management dan ekspansi lending ke UMKM. Jadi dari perspektif kepemimpinan yang paling penting adalah meningkatkan kultur kebijakan. Bank Jago harus kita menekankan struktur yang flat dan eagle layaknya perusahaan teknologi, bukan birokrasi bank konvensional yang kaku. Hal ini sejalan dengan riset yang menunjukkan kecepatan adaptasi teknologi adalah kunci situs kita menarik nasabah urban yang paham terhadap teknologi. Ya, saya sepakat. Karena kan budaya test company yang punya lisensi bank merupakan suatu modal utama yang bisa kita menjadikan suatu eksekusi kita untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita punya rencana implementasi yang sudah matang. Langkah terakhir yang kita harus lakukan yaitu bagaimana kita untuk memonitor jalannya aset kita. Apakah apa saja yang perlu diindikatorkan seperti keberhasilan kita, dan juga apa rencana darurat yang dapat kita lakukan jika suatu lawan kita atau kompetitor kita itu melakukan timbal balik atau penyerangan kembali ke perusahaan kita. Untuk itu, Bu Vika, silakan dijelaskan untuk matriks evaluasinya. Baik Pak, yang telah ditampilkan tadi, untuk memastikan implementasi berjalan di jalur yang benar, kami itu mengusulkan KPI utama yang terukur di tahun 2026. Di dimensi pertumbuhan ini, target 22 juta nasabah di akhir tahun 2025 dan 28 juta di akhir tahun 2026. Dengan DPK dan kredit tumbuh minimal 35% per tahun. Nah, untuk dimensi profitabilitasnya, RCE itu mencapai 15% pada tahun 2026 dan ini stabil di 7-8%. Dan NPL itu terjaga ketat di bawah 2%. Dari dimensi pengalaman nasabah itu, kita itu pasang target kredit rating aplikasi ada di atas 4,7. Sedangkan Net Promoter Score atau NPS-nya itu berada di atas 60 dan monthly active user itu tumbuh di 30%, Pak. Jadi untuk industri digital bergerak sangat cepat, saya merekomendasikan quarterly strategy review menggunakan balance scorecard. Bukan hanya evaluasi tahunan. Apalagi di 1 Januari 2026, OJK sudah membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital. Jadi kepatuhan regulasi kita harus dipantau secara real time. Itu kita sudah siap buat Pak. Kita punya dashboard internal berbasis data real time. Jadi jika ada kinerja yang menyimpang lebih dari 10% dari target kuartalan yang sudah kita tetapkan, sistem akan secara otomatis mengirimkan laporan penanganan langsung ke jajaran manajemen. Tapi bagaimana jika suatu rencana kontingensi kompetitor itu bertindak agresif seperti tadi? Coba diberikan penjelasannya. Sekarang kita itu sudah tetapkan SLA respon, Pak, atau Service Level Agreement. Jadi jika kompetitor meluncurkan fitur baru, tim produk kita itu harus mampu merespon dengan inovasi tandingan dalam waktu maksimal 90 hari. Selain itu, sesuai riset akademik yang mengingatkan resiko konsentrasi, kita itu sudah mulai mengeksekusi atau mengeksplorasi kemitraan di luar Goto, seperti ekosistem kesehatan, pendidikan, agribisnis. Hal itu terjadi untuk menjaga daya tahan jangka panjang. Luar biasa sekali rekan-rekan teman kita hari ini. Rapat strategis kita pada hari ini memberikan gambaran untuk apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi terhadap perusahaan PTI. Kita berdiri di posisi yang sangat menguntungkan, yaitu berada di salah satu matrix, yaitu dengan pertumbuhan nasabah yang eksponensial dan juga laba melonjak tajam, CAR yang tebal dan juga keunggulan ekosistem yang sangat-sangat solid. Strategis kita yang sudah bulat yaitu grow and build melalui pendalaman ekosistem saat ini, inovasi produk dan serta ekspansi ke vertikal baru. Kita juga harus mengingat bersama bahwa Bank Jago ini bukan hanya sekedar bank biasa, melainkan ini merupakan bank digital yang dimana untuk mempermudah, tujuan utamanya itu mempermudah konsumen atau penggunanya, yaitu tidak lagi sulit untuk datang langsung ke bank, namun juga bisa secara digital dan juga untuk pembiasaan dan juga
pengurangan waktu untuk mereka yang sangat-sangat orangnya sangat sibuk. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kira cukup untuk rapat strategis pada hari ini. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.